Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fillah, pada hari ini insyaallah saya akan melanjutkan pembicaraan kita tentang As-Sirah Nabawiyah, yaitu Kunuz As-Sirah. Kita sampai ke Masjid Dirar. Masjid Dirar ini masjid yang dibangun oleh orang-orang al-munafiqin di kota Madinah, yang dipimpin oleh seorang pendeta yang bernama Abu Amir, dipanggil oleh Rasulullah SAW, dijuluki Abu Amir al-Fasiq. Dia aslinya dijuluki Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib artinya pendeta. Pendeta. Dia itu seorang pendeta, yakni seorang Nasrani, yang mana mereka mendukung orang-orang munafikin yang di kota Madinah, dan dia juga munafik. Rajul hadza disebut di sini, wa qabla khuruj Nabi SAW ila Tabuk bana ba'd al-munafiqin masjidan. Sebelum Rasulullah SAW pergi ke Tabuk, orang-orang munafikin membangun masjid. Masjid ini dinamakan oleh Rasulullah SAW Masjid Dirar. Dirar artinya madarat, yakni madarat untuk Islam. Mereka ganggu orang-orang Islam, mereka mempunyai rencana busuk untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Yang penting masjid ini dibangun untuk hal-hal yang tidak baik untuk orang-orang muslimin, maka dipanggil dirar min kalimat madarat, dharra yadhurru. Disebut bahwa sebelum Rasulullah SAW pergi ke Tabuk, orang-orang munafikin minta kepada Rasulullah SAW, mereka membangun masjid bernama Dirar, dipanggil oleh Rasulullah Masjid Dirar. Bukan dia orang yang mengatakan Masjid Dirar, bukan orang munafikin itu, tapi Rasulullah SAW dan Allah SWT yaqul hadza fil Qur'an al-Karim, kalau masjid itu Masjid Dirar. Wa qalu lin Nabi SAW, ta'al fasalli bi hadzal masjid rak'atain aw salatan min as-salawat. Mereka berkata, ya Rasulullah, fadhal, ente pergi ke masjid kami yang kita bangun baru ini dan salatlah di situ. Rak'atain, 2 rakaat, atau apa saja, yang penting ente salat di situ. Supaya apa? Supaya apabila Rasulullah SAW salat di situ akan diikuti oleh orang-orang muslimin yang lainnya. Gitu. Diakui, ya, masjid itu diakoni oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Tsumma nattakhidhu ba'da dzalika masjidah. Setelah engkau salat di situ ya Rasulullah, kita akan menjadikan tempat ini masjid. Faqala Nabi SAW, maka Rasulullah SAW dengan akhlaknya yang tinggi, idza raja'tu min Tabuk af'al insyaallah. Apabila saya datang dari Tabuk, aku akan berbuat insyaallah, yakni aku salat di situ. Rasulullah SAW tidak mengetahui rencana mereka. Mereka membangun masjid ini, Rasulullah tidak mengetahui. Kemudian Allah SWT yang beritahu kepada nabinya. Wa dzalika qariban min Masjid Quba. Mereka sengaja bangun ini dekat dengan Masjid Quba. Kita telah mengetahui bahwa Masjid Quba ini yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Yaitu waktu datang Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Madinah, pertama kali Rasulullah membangun masjid. Awal masjid fil Islam, pertama masjid fil Islam itu Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa, dibangun atas takwa Masjid Quba itu. Mereka bikin Masjid Dirar ini sebelahnya, dekat dengan Masjid
Quba. Wa aradu an yusalli lahum Rasulullah SAW. Mereka menginginkan Rasulullah ada solat di situ. Hatta yurawwij lahum ma aradu min al-fasad wal kufri wal inad. Supaya nanti apabila Rasulullah SAW solat di sana, mereka akan mengumumkan bahwa Rasulullah SAW solat di situ. Apabila Rasulullah solat di suatu tempat, itu diberkati oleh Allah SWT tempat tadi. Mereka minta demikian supaya orang-orang muslimin nanti mengikuti Rasulullah SAW solat di situ, di masjid itu. Wa aradu minal fasad, mereka menginginkan yaitu kerusakan, fasad, wal kufur, dan untuk menyebarkan kekufuran, wal inad. Al-inad itu mokong, tidak mau mendengarkan omongan yang hak. Fa'asamallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam min as-salat fihi. Lakin Allah SWT mencegah rasulnya, melindungi rasulnya, jangan sampai Rasulullah SAW sholat di masjid itu. Wadhalika annahu kana ala janah safar ila Tabuk. Dia waktu Rasulullah hampir-hampir mau berangkat ke Tabuk. Kalau janah safar itu hampir mau pergi ke Tabuk waktu itu, waktu disuruh sholat di situ. Maka Rasulullah punya alasan. Rasulullah mengatakan tadi, saya kalau sudah datang saya akan sholat di situ. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan dalam bukunya, dia mengatakan falamma raja'a minha nazala bi dhi awan. Saya kira Al-Hafidz Ibnu Katsir zakar hadza, nyebut ini di tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah falamma raja'a minha, waktu Rasulullah SAW kembali dari Tabuk, minha di sini artinya yang dimaksud Tabuk, setelah datang dari Tabuk, nazala bi awan, turun Rasulullah singgahi di sebuah tempat namanya Dzina Awan. Dzina Awan ini apabila seorang fi tariq ila Madinati, yakni apabila datang dari Tabuk dia melewati Dzina Awan itu di dekat dengan Madinah. Fanazala alaihi wahyi, maka turun kepada Rasulullah SAW wahyu, Jibril alaihissalam datang. Di sya'an hadal masjid, diterangkan sama Allah SWT tentang masjid ini dan rencananya mereka. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah SWT di surat At-Taubah, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna idza aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Yang disebut di sini, yang maksudin di sini wa tafriqan bainan nas wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu, itu bahwa orang-orang al-munafiqun haula'i yang sengaja agar Rasulullah SAW sholat di situ. Tetapi sama Allah SWT dijelaskan kepada Rasulnya. Dan yang menamakan dirar itu Allah SWT. Di sini mengatakan walladzina ittakhadhu masjidan diraran, disebut diraran sama Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa, yang dimaksud di sini yaitu Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yakni di Masjid Quba itu pantaslah engkau sholat di situ timbang di Masjid Dirar ini. Itu masjid yang layak untuk ente sholat di situ karena dibangun atas takwa. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi al-qawmal adh-dhalimin. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Allah SWT menurunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah waspada terhadap Masjid Dirar ini. Ini menunjukkan di sini
bahwa Allah SWT, bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui ghaib. Tidak mengetahui ghaib. Rasulullah berjanji kepada orang munafikin tadi bahwa aku kalau apabila datang dari Tabuk saya akan akan sholat di situ. Kemudian dapat firman dari Allah SWT ini diturunkan, jangan la taqum. Allah SWT mengatakan la taqum fi abadan, jangan berdiri, jangan bersolat di Masjid sama sekali. Baca itu. Dan di antara orang-orang munafik, orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang mukmin, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau mengerjakan sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih batas engkau sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan ridwan Allah lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu roboh bersama-sama dengan dia dalam neraka jahanam? Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Yang dimaksudkan di sini masjid yang dibangun atas takwa itu Masjid Quba. Yang dimaksudkan oleh Allah SWT Masjid Quba. Wa amma qala Allah tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-ayah al-karimah والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل فهذا المسجد اتخذ ضرارا. Yang disebut bahwa orang-orang munafik ini yang bangun masjid itu dinamakan dhirar sama Allah SWT. Ailil idrar bil muslimin, untuk memberi mudarat kepada orang-orang, untuk merusak agama Islam, untuk memberikan fasad di al-ard, untuk memberi isu-isu. Mereka itu kumpul di situ supaya mereka itu kumpul. Kenapa mereka bangun masjid dhirar ini? Dibangun atas mereka nanti apabila datang orang-orang munafikin di situ, munafikun, orang-orang musyrikin, mereka bersekongkolan anti-Islam, anti Rasulullah SAW, anti sahabat Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud. Mereka yajtami'un di situ, berkumpul di situ untuk memberi isu-isu jelek terhadap Islam supaya orang terpengaruh dengan mereka. Disebut di sini alladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Itu mereka ingin kumpul di situ dan mereka akan memerangi Allah dan Rasulnya dengan rencana-rencana yang mereka yang busuk. فهذا المسجد اتخذ ضرارا أي للإضرار بالمسلمين وكفرا أي أرادوا به وجه الله لا وكفرا أي ما أرادوا به وجه الله. Tidak, mereka bangun masjid ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, punya rencana mereka, rencana busuk. Wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah antara orang-orang mukminin. Ai am tariqul julus bi hadzal masjid, mereka duduk di masjid itu dan merencanakan rencana-rencana mereka. Dan orang dikira bahwa ini masjid karena Rasulullah SAW sholat di situ. Tapi berhubung Allah SWT telah membongkar kebusukan mereka, maka terbongkarlah bahwa mereka itu bukan bangun ini atas takwa min Allah SWT. Wahyakatul muamarat, hyaka yakni mereka itu kumpul di situ bikin al-mu'amarah. Al-mu'amarah jamak mu'amarah, yaitu sekongkolan untuk bersekongkol untuk membuat rencana hayaka, yang rencana-rencana yang jelek untuk memberi mudaratan kepada al-Islam wal muslimin. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl,
ay yakun hadzal masjid makan lijtima' man haraba Allah wa rasulahu min qabl. Masjid itu dibikin oleh mereka sebagai majelis duduk berkumpul orang-orang munafikin dan musyrikin di situ untuk memberi rencana-rencana yang busuk untuk orang-orang muslimin, untuk agama Islam. Wa hadza Abu Amir ar-Rahib kana nasraniyan. Yang bangun ini diantaranya Abu Amr al-Fasik. Wa kana Abu Amr ar-Rahib, ar-Rahib ya artinya yaitu pendeta. Ar-Rahib artinya pendeta. Kana nasraniyan yusamma bi Abi Amr al-Fasik. Dipanggil oleh Rasulullah SAW Abu Amr al-Fasik. Li'annahu da'ahu Rasul SAW al-Islam. Dia dipanggil oleh Rasulullah SAW karena dia min ahli kitab. Di dalam Injil disebut sama Allah SWT dengan lisan Isa alaihissalam bahwa setelah aku nanti akan datang Rasul bernama Ahmad. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apabila Abu Amir ini masuk ke dalam agama Islam dan dia ikut Rasulullah SAW, dia akan dapat dua pahala. Bukan seperti orang musyrik. Kalau orang musyrik masuk ke dalam agama Islam dapat satu pahala. Tapi kalau dia min ahlul kitab dapat dua pahala. Dapat dua pahala. Fadhahaba ila ahli Makkah. Dijak sama Rasulullah, diajak oleh Rasulullah agar masuk ke dalam itu, tidak mau dia. Bahkan dia lari ke Makkah. Bukan lari, pergi ke Makkah untuk yastamfirhum ala Rasulullah SAW. Pergi ke kufar musyrikin Quraisy. Dia yastamfir Rasulullah. Yang yastamfir itu yakni dipanas-panasi orang-orang apa namanya? Orang-orang musyrikin Makkah agar memerangi Rasulullah SAW. Agar mereka berkumpul dan memerangi Rasulullah SAW. Faja'u 'am Uhud liqital Nabi SAW. Maka dia berhasil. Dan orang-orang kufar Quraisy datang ke Uhud, perang Uhud, mereka bersekongkolan untuk memerangi Rasulullah dan agama Islam ini. Kemudian Abu Amir hadza ila Malikur Rum. Waktu gagal rencananya dia pergi ke Malikur Rum. Kaisar Heraklius pergi ke sana. Nasrani, bodoh Nasraninya sama-sama. Yastansiru ala Rasulullah SAW. Yastansiru yang minta bantuan untuk memerangi Rasulullah SAW awal Islam. Wa kan yaktub ila ikhwani alladhina nafaqu ya'iduhum wa yumannihim wa ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Dia pergi ke negara Romawi dan dia menulis surat kepada orang-orang munafikin, kepada orang-orang kufar, kabar gembira bahwa Raja Heraklius akan membantu saya, akan memerangi Muhammad, wahakadha, bikin isu-isu seperti gitu. Dan wa'ad, dijanji-janjikan saja. Wa ma ya'idu min syaitan illa ghurura. Syaitan hada janjinya palsu, kizib. Wa kana min syayatin al-ins. Dan dia Abu Amir ini salah satu dari syaitan-syaitan manusia. Kan syaitan itu ada dua, syaitan jin dan syaitan ins. Ini syaitan ins Abu Amir. Fakanat buka sampai dia membuat lubang di perang Uhud itu, lubang agar Rasulullah SAW nanti jatuh di situ. Benar Rasulullah jatuh di situ. Saya mengatakan dalam penjelasan tentang perang Uhud ini keluar dua giginya Rasulullah SAW, wasyajja jabhatahu, dan ininya luka berat Rasulullah SAW waktu masuk ke tempat itu. Abu Amir yang bikin itu. Fakalat mukadabatihi wa rusulihi tawfidu ilayhim kullu hin. Dan utusan Abu Amir ini sering datang ke kota Madinah. Kirim surat Abu Amir ini kepada teman-temannya, dan utusan ini pergi ke kota Madinah memberikan kabar ini kepada orang-orang munafikin. Sering. Fabanaw hadzal masjid. Kemudian mereka membangun masjid ini dari rencana mereka. Fi suratul zahira annahu masjid. Gambaran zahirnya masjid. Masjid Dirar ini masjid. Kau lihat ini masjid. Wa batinu dar li harbin wa qital Nabi SAW. Tetapi dalamnya untuk memerangi Rasulullah SAW dan Islam. Rencana dengan rencana-rencana mereka.
Wa huwa maqar liman yafidu min rusul Abi Amir al-Arraib, dan tempat itu agar apa? Apabila Abu Amir mengirim utusan, tempatnya di mana? Ya di Masjid Dirar itu. Wa majma' kadzalik liman huwa ala tariqatihim minal munafiqin, dan juga orang-orang munafikin tempatnya di situ. Walihada qala Allah Ta'ala wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Irsadan, saya mengatakan tempat untuk berkumpul. Tempat itu untuk tempat berkumpul orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin untuk berencana untuk menghancurkan Islam, memerangi Rasulullah SAW. Tsumma qala wa la yahlifunna wa la yahlifunna in aradna ilal husna. Apabila kau tanya, kenapa kami yang kau bangun masjid itu? Wallahi kita membangun untuk kebaikan. Yaqulun hakadha. Disebut sama Allah SWT bahwa kadzib, innahum lakadzibun. Kadzib, tidak benar. Fanaha 'anil qiyam fihi li'alla yuqarrir amruhu. Maka Allah SWT melarang nabinya untuk salat di dalamnya. Karena apabila salat di dalamnya Rasulullah SAW sudah menjadi masjid itu. Thumma amarahu hatta wal qiyam al masjid alladhi assasa ala taqwa min awwal yawmin ala wa huwa Masjid Quba. Dan Rasulullah dan Allah SWT merintahkan Rasulnya mengatakan lebih baik engkau salat di Masjid Quba. Karena Masjid Quba itu dibangun oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq waktu itu, waktu dia datang dari kota Makkah ke kota Madinah, masjid dibangun di atas takwa. Lebih pantas kau salat di situ, katanya Rasul. Karena Masjid Dirar dekat dengan Masjid Quba. Indah amar Nabi SAW Malik ibn Jakhsham wa Ma'an ibn Adi radhiyallahu ta'ala anhuma liyadhhaba ila dhalika al-masjid dhalim ahluhu fa yahriqahu bin nar. Rasulullah SAW langsung waktu dapat perintah dari firman dari Allah SWT ini, maka Rasulullah SAW mengirim dulu sahabatnya, dua sahabatnya, Malik ibn Jakhsham wa Ma'an ibn Adi radhiyallahu ta'ala anhuma, supaya pergi ke Masjid Dirar dan dibakar masjid itu. Fadhahaba faharraqahu bin nar. Maka mereka dua ini pergi ke sana dan dibakar dengan api. Ini tercantum dalam Bidayah wa Nihayah, buku Al-Bidayah wa Nihayah Hakim bin Katsir. Wa hadzal hukum, kemudian ini pendapatnya siapa namanya, Syekh Uthman Al-Khamis dalam buku ini. Wa hadzal hukum laisa khassan bi hadzal masjid. Hukum ini bukan hanya untuk Masjid Dirar yang ada di Madinah dulu zaman Rasulullah, bukan. Bal kullu masjidin lam yubna 'ala taqwa. Dan bahkan setiap masjid yang tidak dibangun di atas takwa, fa inna masiru an yuhdam. Yani harus seorang apabila dia tahu bahwa masjid ini yang berbuat itu pemerintah sebetulnya. Kalau dia tahu bahwa masjid ini tidak dibangun di atas takwa, harus dihancurkan. Li'anna al-asl fi bina' al-masjid an yubna 'ala taqwa min Allah tabaraka wa ta'ala. Karena orang mau bangun masjid itu dia harus membangunnya di atas takwa, lillah fillah, bukan untuk menghancurkan Islam lagi. Lillah fillah. Wa ma lam yabna 'ala taqwa fa innahu la tajuzu shalah fi. Apabila masjid itu tidak dibangun di atas takwa, tidak boleh orang sholat di dalamnya. Wa yufarriq bainal bait wa yufarriq bainal bait wal kanisa wal masjid alladhi yubna lid-dirar. Masjid apabila ada tempat kemudian dibangun untuk merusak Islam, itu tidak boleh orang sholat di situ. Lain dengan rumah, lain dengan gereja. Apabila seorang punya rumah kemudian dijadikan masjid, itu boleh orang sholat di situ. Atau kanisa, gereja banyak di Eropa dijual dan dibangun oleh orang muslimin sebagai masjid, itu boleh sholat di situ. Karena apa? Karena mereka bangun ini bukan dibangun masjid ala asas dirar. Mereka tidak bangun rumah itu atau kanisa itu dibangun untuk di atas untuk mudarat, untuk memerangi orang-orang Islam, bukan. Jadi dibolehkan. Banyak di Eropa sana masjid-masjid di sana itu bekas gereja. Jadi seorang boleh sholat di situ. Lain dengan Masjid Dirar ini. Masjid Dirar ini bangun
Atas apa? Menghancurkan Islam. Tapi antum bangun rumah ente, bukan masjid tapi rumah untuk diduduki kan rumah itu. Ente bangun di atasnya masjid, bukan membangun, sudah ada rumah itu dibangun dijadikan masjid. Rumah itu dijadikan masjid. Jadi rumah yang dijadikan masjid itu dibolehkan orang sholat di situ, dan juga gereja boleh dijadikan apa? Masjid, sholat di situ. Maka dia fal bait yumkin an ya'ul ila masjid, wa kadal kanisa yumkin an tahul ila masjid, lianna ma buniyat aslan ka masjid, karena dibangun bukan dibangun mereka menginginkan masjid, bukan untuk gereja atau rumah, kemudian dijadikan oleh orang muslimin masjid atau rumah, dibolehkan itu. Lakin an yubna ala annahu masjid wa huwa lidhirar fala yajuz an yusalla bihi. Apabila seorang membangun masjid, maksudnya dia untuk membuat rencana busuk terhadap Islam, tidak boleh orang sholat di situ dalamnya. Bal yajib an yuhdam, harus dihancurkan. Wa yubna min jadid, baru dihancurkan, baru dibangun baru sebagai masjid. Ala taqwa min Allah tabaraka taala, di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dihancurkan dulu, kemudian dibangun masjid itu. Al-mutakhallifuna an Tabuk, orang-orang, kita telah menjelaskan bahwa di peperangan Tabuk itu sebagian dari sahabat Rasulullah tidak ikut serta perang. Siapa al-mutakhallifun itu? Mereka adalah banyak, yakni bagian-bagian mereka. Fi ghazwat Tabuk takhallafa jama'atun minal muslimin an Rasulullah SAW. Jamaah sekelompok dari sebagian dari orang muslimin tidak ikut serta bersama Rasulullah SAW ke Tabuk. Wa hum ala khamsati aqsam, mereka itu terbagi ke 5 bagian. Al-awwal takhallafu an Rasul SAW bi amrihi, mereka tidak ikut serta ke Tabuk karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Fahum ma'murun wa ma'jurun, mereka disuruh sama Rasulullah SAW, mereka akan mendapatkan pahala mereka itu. Seperti Ali bin Abi Thalib wa Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu taala anhum. Orang dua ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib agar dia menjaga keluarganya Rasulullah dan keluarganya dia. Karena Ali bin Abi Thalib kawin dengan anaknya Rasulullah SAW yang bernama Fatimah, punya anak 2 waktu itu atau lebih, yaitu Al-Hasan wal Husain. Kemudian perempuan bernama Zainab Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa Muhammad bin Maslamah ini sahabi jalil al-Ansar, dia dari golongan al-Ansar, sahabat setia dari Rasulullah SAW, diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai imam masjid Rasulullah SAW ketika Rasulullah ke Tabuk, untuk menjadi imam di situ. Jadi mereka mendapatkan pahala, mereka punya alasan kuat karena Rasulullah memerintahkan demikian, dan mereka mengikuti perintah Rasulullah SAW, maka mereka mendapatkan pahala. Wa ghairuhuma, dan yang lainnya yang seperti itu. Ats-tsani, yang kedua, mutakhallifuna ma'dzurun, mereka tertinggal, tidak ikut serta bersama Rasulullah SAW, tapi mereka punya uzur, yaitu siapa? Wa humul marba wa du'afa, orang-orang yang sakit, orang yang lemah, yang tidak bisa ikut serta perang. Wa yadkhul fihi an-nisa was-sabiyya wasyuyukh, termasuk juga orang-orang perempuan dan anak-anak kecil-kecil dan orang yang sudah tua-tua. Ma'dzurun haula, mendapatkan uzur, mereka tidak berdosa. At-tsalits muqillun fuqara wa humul bakkaun, sedikit di antara mereka yang tidak ikut serta bersama Rasulullah SAW karena mereka fuqara, wah mereka suka menangis, yakni karena mereka tidak bisa pergi bersama Rasulullah SAW. Karena mereka tidak bisa pergi bersama Rasulullah SAW. Al-Bakkaun namanya. Ka'amthal Ulba bin Zaid, Arbad bin Sariyah wa ghairuhu, seperti orang-orang itu. Alladzina qala ta'ala bihim laisa 'ala
الضعفاء وعلى المرضى وعلى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Surat At-Taubah 91 sampai 92. Tidak ada dosa karena tidak pergi berjihad atas orang yang lemah, atas orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Juga tidak ada dosa atas orang-orang yang datang kepada Muhammad supaya engkau memberi mereka kendaraan, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Ini seperti saya mengatakan Ulbah bin Zaid dan juga Al-Irbad bin Sariyah dan sebagian dari sahabat Rasulullah SAW yang fuqara, yang masakin, yang tidak mampu untuk pergi ke Tabuk, tidak mempunyai kendaraan. Disebut di sini bahwa mereka menangis atau menunjukkan bahwa mereka itu mukhlisin, betul-betul menginginkan seperti sahabat-sahabat yang lain pergi berjihad bersama Rasulullah SAW. Tapi karena halangan yang mereka menyegah, mereka tidak pergi atau tidak ikut serta bersama Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan pahala seperti orang-orang mujahidin, seperti mereka yang pergi ke Tabuk dan berjihad di sana. Allah SWT telah mengetahui hati-hati mereka. Ar-Rabi yang keempat, madmumun, mereka tercelah. وهم المنافقون الذين تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كجد بن قيس الذي قال ائذني ولا تفتني. Madmumun, orang-orang tercela, seperti orang-orang munafiqun yang mana mereka telah tertinggal dari Rasulullah SAW, tidak ikut serta bersama Rasulullah SAW, memang disengaja oleh mereka. Seperti Al-Jad bin Qais. Al-Jad bin Qais ini adalah seorang dari munafikin. Saya sudah telah menceritakan tentang Al-Jad bin Qais. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah mau pergi ke Ghazwat Tabuk, "Idzanli wala taftinni." Ya Rasulullah, aku minta izin kepadamu, saya tidak bisa pergi bersamamu karena wala taftinni, karena saya kalau pergi ke sana nanti aku kena fitnah orang-orang perempuan Romawi, karena mereka cantik-cantik, putih-putih, masya Allah. Jadi saya tidak kuat, saya tidak bertahan, saya tidak bisa tahan saya kalau melihat orang perempuan cantik-cantik. Kidib, memang minta alasan. Disebut wala taftinni walladzina qalu li ashabihim la tanfiru fil harri, dan juga orang-orang munafikin yang mengatakan janganlah kalian pergi ke perang, la tanfiru, yakni jangan kalian ikut Rasulullah SAW berperang karena ini musim panas yang luar biasa melelahkan. Al-khamis usah mudhnibun, yang kelima yang terakhir yakni usah, orang yang berbuat maksiat, mudhnibun, mereka salah, mereka berdosa. Akhtau wa hum qisman, yakni mereka itu apa namanya, mampu punya uang, kaya, mampu untuk berangkat ke Tabuk, tetapi mereka tidak pergi ke Tabuk, tidak punya uzur mereka itu. Karena saya mengatakan di situ itu waktu itu musim jaffa, musim kering, dan waktu itu musim panen kurma dan panas yang luar biasa, diuji sama Allah SWT. Maka Ghazwat Tabuk ini nama yang kedua, Ghazwatul Usra. Apabila kalian mendengar Ghazwatul Usra, ini Ghazwat Tabuk. Al-Usra bimana apa? Sulit. Maka Rasulullah itu meminta kepada sahabat-sahabatnya agar yunfiqu, agar mengeluarkan nafkah yang besar untuk memerangi orang-orang Romawi ini. Karena Romawi ini orang-orang negara yang kuat, luar biasa. Memerlukan infak yang besar, yaitu makanan dan untuk senjata dan untuk kendaraan
yang banyak. Maka orang-orang ini al-madmumun al-usah itu mudhnibun, mereka bersalah dan berdosa. Mereka telat, tidak pergi ke mana namanya, ke Tabuk bersama Rasulullah SAW. Dan apabila seorang pemimpin seperti Rasulullah SAW mengajak rakyatnya, kaumnya untuk berperang dan tidak pergi, dia tidak punya alasan sama sekali, itu min akbar kabair, kabira. Seorang pemimpin menyuruh rakyatnya agar memerangi musuh Allah SWT, berjihad fisabilillah, kemudian tidak ikut serta, itu adalah dosa besar. Seperti siapa? Al-qismul awal itu qismain. Al-usah itu dua golongan. Al-qismul awal Abu Lubabah wa ashabuhu. Abu Lubabah sahabat Rasulullah SAW sejati. Kita telah mendengar dia di Ghazwat Badar. Abu Lubabah seorang mujahid kabir, sahabat Rasulullah SAW dari golongan Al-Ansar. Wa ashabuhu, dan teman-temannya. Fan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengatakan fi qoulillah tabaraka wa taala, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, wa akharuna a'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan sebagian dari mereka, wa akharuna i'tarafu, mereka mengaku bahwa mereka berdosa. I'tarafu bi dzunubihim, mereka telah berbuat apa? Dosa, tidak punya alasan. Waktu dipanggil oleh Rasulullah SAW, kalian kenapa tidak pergi bersama saya ke Tabuk? Mereka mengatakan terang-terangan, la yakdzibun, tidak berdosa, tidak berdusta. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak punya uzur sama sekali. Kita berdosa. Yaqulun hakadha, kita berdosa. I'tarafu, mereka mengakui kesalahan mereka. Khalatu amalan salihan, mereka telah menyampurkan amal soleh dengan wa akhar sayyi'an. Amal soleh apa yang diperbuat oleh orang-orang ini? Yaitu mereka dahulu masuk Islam, dari orang-orang yang pertama masuk Islam, dari golongan Al-Ansar. Mereka itu 3 orang yang disebut ini, yang usah itu. Yang usah yang nomor 2, bukan yang pertama. Abu Lubabah dan teman-temannya sab'ah minhum, 7 di antara mereka. Kalau ini 3 yang takhallafu Rasulullah SAW dan mereka tidak punya alasan, dan mereka mengaku dirinya bahwa mereka bersalah, yaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini salah satu orang minal alladzina aslamu waktu mereka berbaiat di bai'atul aqabatul ula. Ya, ini punya jasa besar dalam Islam. Yang sahabat Ka'ab bin Malik itu salah satu dari 3 orang penyair Rasulullah SAW. Ya, ini rajul penyair, pintar ngomong, lakin jujur dia. Rajulun salih min awliyaillah, yaitu Ka'ab bin Malik. Nanti saya akan sebutnya ceritanya dia. Wa Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah yang kedua. Yang ketiga, Marara ibn Rabi'. Marara ibn Rabi'. Tiga-tiganya ini min ashabi Rasulullah SAW wa min ahli Badr, 2 ini, kecuali Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tidak ikut serta perang Badar. Kenapa? Karena dia dengar. Saya telah menjelaskan di peperangan Badar bahwa Rasulullah waktu itu dengan tergesa-gesa mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan pergi ke Badar untuk mengambil qafilat Quraisy. Kekayaan Quraisy itu bukan untuk perang Rasulullah SAW, tetapi terjadi peperangan. Jadi banyak sahabat Rasulullah tidak dengar dengan peperangan Badar ini. Maka mereka ma'dzurun, mereka tidak berdosa sama sekali karena mereka tidak dengar. Rasulullah ingin cepat-cepat untuk menghadang siapa? Abu Sufyan bin Harb. Tapi Abu Sufyan bin Harb lolos. Kalau Hilal bin Umayyah wa Mararah bin Rabi' dikatakan oleh ahli sirah bahwa 2 orang ini ikut Badar. Orang yang ikut Badar ini pahalanya sangat besar. Seperti ceritanya saya ceritakan sahabat
yaitu Hatib bin Balta'a. Yakni Allah SWT seakan-akan mengatakan kepada orang-orang ahli Badr, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sehingga kalian, sungguhnya Allah SWT maafkan dosa-dosa kalian. Dan ahli Badr ini di surga semuanya. Rasulullah SAW mengatakan ahli Badr wa orang-orang yang hadir sulhul Hudaybiyah, di antara mereka itu 1.400 dari sahabat Rasulullah yang hadir di sulhul Hudaybiyah itu semuanya di surga, katanya Rasulullah SAW. Di antaranya dua orang ini, Hilal bin Umayyah, Umar bin Rabi'ah. Al-qismul awal Abu Lubabah wa ashabuhu. Ini dikatakan di sini qalu kanu 10 waqtin takhallafu an Rasulullah SAW di ghazwat Tabuk. 10 yang takhallafu itu, 7 di antara ashab Abu Lubabah dan sahabat-sahabatnya, yang 3 yang saya sebutkan namanya tadi. Disebut di sini kanu 10 waqtin takhallafu an Rasulullah SAW di ghazwat Tabuk. Falamma hadaru ruju'ahu awsaqa sab'a minhum anfusahum bisawar al-masjid. Waktu Rasulullah kembali dari Tabuk, 7 di antara mereka dipimpin oleh Abu Lubabah tadi, mereka pergi. Orang apabila seorang beriman, mempunyai iman yang kuat seperti ashab Rasulullah SAW, dan orang punya iman hatta sedikit, kalau dia berbuat dosa, dia itu hatinya itu tidak enak, yu'annib dhamirahu, hatinya itu apa namanya, selalu apa, menggugat dia, kau telah berbuat salah, tempatmu jahannam, wahakadha, seorang mukmin. Tapi kalau orang fasik, mayhomu dia berbuat dosa, tak buat dosa, tambah enak, ya qul hakadha. Tapi kalau orang mukmin, mereka menyesali perbuatannya luar biasa. Yu'annibu dhamiruhu, katanya orang Arab, diseneni ambil dhamiruhu, hatinya itu memarahi dia. Kok itu kok berbuat demikian? Ini tidak takut sama Allah SWT. Maka Abu Lubabah ini waktu merasa Rasulullah sudah datang, bahwa dia berbuat salah, berbuat apa dia? Dia pergi ke masjid dan sahabatnya 7 itu, dan semuanya 7 sama Abu Lubabah, diikat. Mereka mengikat diri sendiri di tiangnya masjid Rasulullah SAW. Diikat. Awsaqoya ini mereka mengikat diri sendiri. Falamma hadaru ruju' Rasul SAW, yani kembalinya Rasulullah SAW dari Tabuk, awsaqa sab'atun minhum anfusahum bisawari masjid. Sawari jamak sariyah. Sariyah itu tiang, al-amud yang ada di masjid itu loh. Di sini tidak ada, ini tidak ada. Apa namanya di sini? Tiang, apa? Amud. Falamma marra bihim Rasulullah SAW, dilewati oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ingin sholat di masjidnya, dilihat ini kok 7 ini kok mengikat dirinya apa? Kenapa? Kok diikat dirinya mereka itu? Qala man haula? Katanya Rasulullah, siapa orang-orang ini? Qala Abu Lubabah wa ashabuhu takhallafu anka hatta tutliquhum wa tu'dziruhum. Mereka, ya Rasulullah, adalah Abu Lubabah dan teman-temannya. Mereka berbuat ini karena mereka tidak ikut serta bersamamu. Hatta tutliquhum wa tu'dziruhum. Mereka mengikat diri mereka itu supaya engkau yang melepaskan. Engkau, ya Rasulullah, melepaskan ikatan mereka itu, engkau memberi udzur kepada mereka. Itu yang diinginkan oleh Abu Lubabah dan teman-temannya. Apabila Rasulullah SAW yang melepas ikatan tadi, dikasih maaf sama Rasulullah SAW, dari mereka tenang, tentram hatinya. Kemudian apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW? Raghibu, qala wa ana aqsimu billah, kata Rasulullah SAW, dan saya bersumpah demi Allah, la utliquhum wa la a'dhuruhum, saya tidak akan melepas ikatan-ikatan ini dan saya tidak akan memberi uzur kepada mereka. Hatta yakuna Allah azza wa jalla walladhi yatluquhum, sampai Allah SWT yang apa? Yang melepaskan orang-orang ini. Yakni dapat amr dari Allah SWT, sampai aku mendapatkan perintah dari Allah SWT. Raghibu anni, mereka telah mereka telah tidak pergi bersamaku. Takhallafu anni, artinya raghibu anni, tidak mau denganku, tidak menuruti aku, pemerintahku.
Wa takhallafu 'anil ghazwi ma'al muslimin, dan mereka tertinggal, tidak ikut serta bersama orang-orang muslimin untuk berjihad. Falamma balaghum dzalik, waktu Abu Lubabah dengar Rasulullah mengatakan demikian dengan sumpah Rasulullah SAW, qalu wa nahnu la natliq anfusana, dan juga kita tidak akan melepas diri kami hatta yakuna Allah walladhi atlaqana, sampai Allah SWT yang apa? Yang melepaskan kami. Mereka tidak mau melepaskan diri mereka. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka turun firman Allah SWT demikian. Yaqul wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Saya tadi jelaskan tadi artinya. Dan sebagian dari mereka berbuat perbuatan baik, tetapi juga perbuatan jelek, seperti mereka meninggalkan jihad fisabilillah ini. Khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Asa di sini bahasa Arabnya, artinya bahasa Arab asa, apa? Mudah-mudahan lah, nih ya. Tapi di sinilah apa fil Quran? Apa kalian membaca dalam Al-Quran, artinya asa itu wajib buat Allah SWT untuk memberi taubat kepada mereka. Asa di sini apabila fil Quran Al-Karim disebut asa, itu artinya wajib buat Allah SWT untuk memberi taubat kepada mereka. Maka di sini Allah SWT mengatakan wa akharuna i'tarafu bidunubi khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Wajib buat Allah SWT memberi taubat kepada mereka. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah SWT Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Wa asa minallah ay wajib Allah jalla wa ala aujabahu ala nafsihi. Wa asa di sini wajib buat Allah SWT. Allah SWT wajibkan atas dirinya. Di Quran kata, kalau itu baca wa asa itu artinya apa? Wajib buat Allah SWT. Tapi dalam bahasa Arab kalau itu nulis surat atau ngomong asa an uqbal, mudah-mudahan aku diterima, itu mudah-mudahan. Tapi kalau fil Quran arti wajib buat Allah SWT. Wa asa min Allah ay wajib Allah jalla wa ala wa aujabahu ala nafsi, diwajibkan atas dirinya Allah SWT. Wa huna ma'naha annahu taba alaihim, artinya di sini bahwa Allah SWT itu memberi taubat kepada orang-orang ini yang mengikat dirinya itu. Falamma unzilat hadhihi al-ayah, waktu turun ayat ini, arsala ilaihim Rasulullah SAW, maka diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa Allah SWT mengatakan demikian, bahwa kalian diberi taubat sama Allah SWT. Ini menunjukkan betapa rahman rahimnya Allah SWT. Padahal mereka berbuat dosa yang besar, tapi dimaafkan sama Allah SWT. Waktu mendapatkan wahyu ini, Rasulullah SAW beri kabar kepada Abu Lubabah. Rasulullah memanggil salah satu dari sahabat, kasih kabar kepada Abu Lubabah. Dialah bilang, saya tidak akan melepaskan diri saya kecuali Allah SWT yang melepaskanmu. Disebut di sini fa'atlaqahum wa adzarahum, dan dilepas dan diberi uzur sama Rasulullah SAW. Yani mereka sudah diberi taubat sama Allah SWT. Alangkah senangnya mereka itu, gembiranya mereka itu, karena mereka punya beban yang berat. Bukan seperti sekarang ashabi Rasulullah SAW. Orang sekarang tapi peduli, iman dhaif. Iman itu bertingkat-tingkat ya jemaah. Ada yang luar biasa imannya, maka dari itu surga bertingkat-tingkat. Bukan setiap orang masuk ke Jannatul Firdaus. Itu ada orang-orang istimewa yang nomor satu, yang top, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Kemudian orang yang punya iman yang kuat, kemudian orang mukmin yang punya iman tingkat lain. Wa hakadha tabaqat. Al-jannah itu tabaqat, seperti iman tabaqat. Al-iman bukan seperti orang mukmin sama. Anta bukan seperti si fulan, bukan seperti si fulan, bertingkat-tingkat. Wa nanti di surga itu bertingkat-tingkat. Seperti kita orang melihat bintang itu, ada yang tinggi luar biasa seperti hakadha. Antara darajah sama darajah yang kedua itu umpamanya ala masirat 50,000 sana, jauh sekali baina sama wal ard.
anunya, apa namanya, al-masafah, bertingkat-tingkat. Allah SWT memberikan kepada hambanya sesuai dengan imannya. Kemudian disebut di sini, falamma unzilat hadhihi al-ayah arsala ilaihim Rasulullah SAW. Rasulullah mengirim sahabatnya salah satu disuruh lepas dari ikatan itu, dan ajarahum Rasulullah SAW, dan diberi uzur oleh Rasulullah SAW. Faja'u bi amwalihim, maka orang-orang yang Abu Lubabah dan teman-temannya 7 itu langsung bawa hartanya kepada Rasulullah SAW. Unzur bagaimana sahabat Rasulullah SAW, imannya mereka, bawa harta-harta mereka kepada Rasulullah SAW. Qalu ya Rasulullah, hadhi amwaluna tatasaddaq biha anna wastaghfir lana. Ya Rasulullah, ini harta-harta kami, infakkan kepada orang-orang yang perlu, fuqara wal masakin. Wastaghfir lana ya Rasulullah, tolong doakan kita kepada Allah SWT agar apa? Diampuni dosa-dosa kami. Faja'u bi amwalihim wastaghfir lana faqala ma umirtu an akhudh amwalakum, kata Rasulullah SAW. Saya tidak diperintah oleh Allah SWT untuk mengambil harta-harta kalian. Saya tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Diperintahkan Rasulullah, Allah SWT kepada Rasulnya, diperintah, khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka itu untuk mensucikan diri-diri mereka. Itu shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, karena sedekah ada membersihkan hati. Az-zakah ini kan uang kotor. Jadi apabila orang infak zakahnya atau dia memberi sedekah, dan wajib orang itu apabila dia mampu untuk zakah saja. Orang yang mampu dia keluarkan zakah, sedekah tidak wajib. Tapi orang yang bersedekah mendapatkan pahala besar. Maka Allah SWT memacu orang-orang muslimin agar mereka berinfak. Karena apabila memberi sedekah mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tidak ada tandingannya gitu. Walaupun tidak wajib. Kalau zakat wajib. Untuk apa? Untuk mensucikan diri mereka. Wa shalli alaihim. Shalli di sini makna apa? Doa. Doakan mereka. Wa shalli alaihi. As-shalah bahasa Arab, yang dalam bahasa Arab as-shalah doa. Disebut di sini wa shalli alaihim, maka doakan dia. Allah SWT memerintahkan Rasulnya agar didoakan Abu Lubabah dan sahabat-sahabatnya. Inna salataka aw salawatuka sakanun lahum, yani menjadikan hati-hati mereka tentram. Hati mereka akan menjadi tentram. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Diperintahkan oleh Allah SWT agar diterima tadi. Al-qism ats-tsani, qism yang kedua, wa hum alladziina qala Allah tabaraka wa ta'ala fihim. Mereka itu yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah, Al-Quran Karim. Wa akharuna marjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Yang tiga ini mereka nunggu tobat dari Allah SWT. Disebut di sini murjauna li amrillahi, mengharapkan perintah dari Allah SWT agar mereka diberi tobat. Imma yu'adzibuhum, imma bahasa Indonesianya apa imma? Kalau tidak diazab oleh Allah SWT, mereka diampuni sama Allah SWT. Salah satu ya, imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wa hum thalatha alladziina lam yarbutu anfusahum. Tiga ini tidak mengikat dirinya, yaitu yang saya sebutkan, Ka'ab bin Malik, wa Hilal bin Umayyah, wa Mararah bin Rabi'ah. Tiga ini. Nanti insyaallah dalam pengajian yang akan datang minggu depan saya akan menceritakan tentang kisahnya taubat Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabatnya yang tiga ini. Tapi Ka'ab bin Malik ini yang disebut, kenapa kok saat Ka'ab bin Malik yang disebut? Karena Ka'ab bin Malik ini dia menceritakan kepada anaknya kejadian ini, bagaimana sampai dia mendapatkan tobat dari Allah SWT, turun ayat
di surat At-Taubah memberi kepada Ka'ab bin Malik dan sahabatnya dua ini tobat. Karena mereka jujur, tidak berdusta kepada Rasulullah SAW, bukan seperti orang-orang munafikin. Jadi sebut Ka'ab bin Malik ini karena Ka'ab bin Malik masih muda, masih kuat. Kenapa? Engkau kok tertinggal padahal engkau kuat, mampu, punya uang. Kenapa kok kau tidak berjihad? Fisabilillah. Saya akan insyaallah minggu depan saya akan menceritakan tentang taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Cerita ini masyhur jiddan, mengharukan. Taubat Ka'ab bin Malik. Diberi taubat sama Allah SWT karena dia jujur, la yakdzib, dia berdusta. Maka Allah SWT mencintai orang yang jujur. Amal kadzib yabghadu Allah SWT. Orang-orang munafikin waktu ditanya sama Rasulullah SAW yang takhallafu, yang tidak ikut serta di ghazwat Tabuk, kenapa kali mereka bikin alasan, saya sakit, istri anak tidak melahirkan, saya tidak kulu kadzib. Dibiarkan sama Rasulullah SAW, diajarhum Rasulullah SAW sesuai dengan niat mereka. Tak tahu Rasulullah hati mereka, tak tahu Rasulullah, yang tahu Allah SWT. Iya. Lakin orang tiga ini ya'tarafu li Rasulullah SAW dunubahum, bahwa mereka berdosa. Nanti insyaallah minggu depan saya akan ceritakan tentang taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanakallahumma wa bihamdik, wastaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.